Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada kelas online pada mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Kali ini kita akan membahas tentang pelayanan usaha bisnis retail. Namun sebelum kita masuk ke materi, kita akan melihat dulu peta konsep pelayanan usaha bisnis retail, meliputi sistem pelayanan usaha bisnis retail dan proses pelayanan usaha pada bisnis retail. Pada sistem pelayanan usaha bisnis retail, mempelajari pengertian pelayanan usaha, alasan melakukan pelayanan dalam bisnis retail, dan aspek pelayanan yang dievaluasi konsumen. Selanjutnya, proses pelayanan usaha pada bisnis retail mempelajari strategi pelayanan pelanggan, metode untuk memahami harapan pelanggan, menentukan layanan baku, dan cara memberikan pelayanan dalam bisnis retail. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu sistem pelayanan usaha bisnis retail. Yang pertama, pengertian pelayanan usaha. Secara etimologi, pelayanan adalah suatu usaha melayani kebutuhan orang lain. Nah, berarti di sini melayani merupakan suatu kegiatan yang memiliki sifat tidak berwujud dan ditawarkan kepada konsumen atau pelanggan yang dilayani. Dan yang selanjutnya itu ada alasan melakukan pelayanan dalam bisnis retail. Alasan yang pertama yaitu akan diingat oleh konsumen. Pelanggan akan selalu mengingat jika pelayanan yang kita berikan sangat baik atau sangat buruk. Pelayanan yang kita berikan akan selalu ada di dalam kepala konsumen. Hal ini dikarenakan konsumen tidak hanya melihat produk, tetapi juga terdapat interaksi layaknya obrolan ringan dengan orang yang mewakili bisnis kita. Yang kedua, menunjukkan kepedulian kepada pelanggan. Nah, saat kita mampu memberikan pelayanan maksimal kepada konsumen, disitulah kita menunjukkan kepada konsumen bahwa kita peduli terhadap mereka. Mengingat konsumen adalah aspek penting dalam bisnis kita. Dan yang ketiga, berdampak terhadap seluruh bisnis. Segala bentuk sikap dan perbuatan kita akan mencerminkan bisnis kita. Jika kita memberikan pelayanan dengan baik, secara alami akan berasumsi bahwa produk yang kita jual memiliki kualitas yang baik. Namun sebaliknya, jika kita memberikan pelayanan yang buruk, orang juga akan berasumsi bahwa produk yang kita miliki memiliki kualitas buruk pula. Jadi pelayanan yang kita berikan akan berdampak besar terhadap seluruh bisnis kita. Dan yang selanjutnya ada strategi marketing yang baik. Saat menjalankan bisnis retail, dibutuhkan strategi khusus untuk meningkatkan penjualan dan pendapatan. Salah satunya strategi marketing dalam meningkatkan penjualan dengan meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Dan yang selanjutnya ada menarik pelanggan baru. Seorang retailer tidak boleh mengabaikan power of mouth. Pelayanan yang diberikan akan diceritakan oleh pelanggan kepada teman-temannya yang lain. Adanya pelayanan yang baik yang kita berikan, pelanggan akan dengan senang hati merekomendasikan bisnis kita kepada temannya. Jika pelayanan kita buruk, kita harus bersiap dengan penilaian yang lebih buruk dari konsumen kita. Dan yang selanjutnya ada aspek pelayanan yang dievaluasi konsumen. Yang pertama ada aspek tangibles. Nah, aspek tangibles adalah aspek yang jelas tampak oleh mata. Misalnya bagaimana penampilan dari toko kita. Apakah kondisi toko gelap, suram, berantakan atau rapi dan menyenangkan. Nah, bagaimana pemilik toko dalam mengatur display dan rak produknya, dan bagaimana penampilan dari karyawan tokonya. Dan yang selanjutnya pemahaman terhadap pelanggan. Pelayan toko harus memberikan perhatian kepada konsumennya. Contohnya, pelayan mengetahui kesukaan pelanggan dan tahu apa yang diinginkan pelanggan. Kemudian yang selanjutnya itu ada perilaku yang sopan. Nah, pelayanan yang baik dan bersahabat itu akan membuat konsumen senang berbelanja di tempat kita.
bagaimana cara kita menghargai pelanggan dan menunjukkan sikap perhatian. Adapun yang dimaksud dengan sikap perhatian di sini itu mendengarkan dan memperhatikan ketika berbicara dengan konsumen. Dan yang selanjutnya keamanan. Jika kita memiliki toko yang berada di luar mall, faktor keamanan di area parkir sangatlah penting. Hal tersebut dikarenakan jika konsumen memarkirkan kendaraannya, tidak akan merasa takut akan kehilangan kendaraannya. Dan yang selanjutnya itu ada kredibilitas. Nah, kredibilitas merupakan hal yang sangat penting. Salah satunya adalah tentang reputasi toko dalam menjalankan komitmennya. Contohnya, dalam memberikan garansi terhadap pembelian barang. Apakah karyawan atau pelayan toko mampu dipercaya atau tidak mengambil keuntungan pribadi. Dan yang selanjutnya ada reliability. Nah, reliability di sini yaitu mengenai keakuratan dari nota pembelian. Terkadang ada kasir yang teledor memasukkan item pembelian hingga 2 kali, sehingga konsumen harus membayar lebih. Selain itu, cara petugas toko dapat melayani dengan cepat sehingga tidak perlu menunggu terlalu lama. Yang selanjutnya ada akses. Nah, akses juga merupakan hal yang dinilai oleh konsumen. Nah, maksud akses di sini itu bagaimana toko Anda diakses oleh pelanggan dan kemudahan dalam bertransaksi atau waktu buka toko yang sesuai. Dan selanjutnya ada kompetensi atau kecakapan. Kemampuan atau pengetahuan dalam menjual produk itu merupakan hal yang sangat penting. Jangan sampai ketika ditanya oleh konsumen tentang spesifikasi suatu produk yang kita jual, kita ataupun karyawan kita tidak mengerti. Dan yang selanjutnya ada responsiveness. Saat pelanggan membutuhkan bantuan, penjaga toko harus segera memenuhi panggilan pelanggan. Terkadang ada beberapa toko yang ogah-ogahan atau lelet dalam melayani. Kemudian yang selanjutnya ada proses pelayanan usaha pada bisnis retail. Itu ada strategi layanan pelanggan, di mana strategi layanan pelanggan itu terbagi menjadi 2, yaitu pendekatan kustomisasi dan pendekatan standarisasi. Nah, pendekatan kustomisasi adalah pendekatan yang mendorong penyedia jasa layanan untuk membuat jasa layanan agar dapat dipertemukan dengan kebutuhan pelanggan pribadi. Sedangkan pendekatan standarisasi didasarkan pada penetapan atau rangkaian aturan dan prosedur yang bersifat pasti serta diterapkan secara konsisten. Selanjutnya ada metode untuk memahami harapan pelanggan. Berikut metode dalam memahami harapan pelanggan. Yang pertama ada studi menyeluruh, menerka kepuasan dengan transaksi. Yang ketiga panel pelanggan dan wawancara. Yang keempat berinteraksi dengan pelanggan, dan yang kelima keluhan pelanggan. Selanjutnya ada menentukan layanan baku. Nah, guna menentukan layanan yang baku, pengusaha retail harus memahami beberapa hal berikut. Yang pertama, memiliki komitmen tinggi untuk menyediakan kualitas layanan yang tinggi. Yang kedua, mengembangkan solusi inovatif untuk menyelesaikan permasalahan pelanggan. Yang ketiga, mendeskripsikan dengan jelas peran penyedia layanan. Yang keempat, menata kelompok layanan yang dapat ditawarkan kepada pelanggan. Dan yang terakhir itu ada menetapkan ukuran dan mengevaluasi capaian kualitas layanan. Selanjutnya ada cara memberikan pelayanan dalam bisnis retail. Nah, berikut ini ada cara memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen. Yang pertama, berikan penghargaan personal pada pelanggan setia. Kunci dari kepuasan pelanggan bisnis retail yaitu keramahan dan rasa dihargai oleh penjual. Jadi, berilah sapaan hangat kepada mereka saat kembali membeli produk kita. Yang kedua, memberikan tips dan trik mengoptimalkan produk. Pembeli pasti ingin memaksimalkan produk yang dibeli dengan sebaik mungkin. Nah, kita sebagai penjual produk eceran yang baik, kita dapat memberikan sedikit pengetahuan dan tips untuk menggunakan produk tersebut. Dan yang ketiga, produk favorit pelanggan habis, cari pengganti agar mereka tidak kecewa. Nah, sebagai seorang pedagang retail atau eceran, tentu pernah mengalami keadaan saat produk paling laris itu habis. Nah, keadaan ini pasti membuat pelanggan kecewa. Agar konsumen tidak kecewa, coba tawarkan pengganti dari produk tersebut. Dan yang keempat, pekerjakan kasir yang berasal dari daerah
bisnis kita. Keramahan pelayanan yang baik adalah salah satu kunci yang vital dari kesuksesan bisnis retail. Dengan demikian, kita harus mempekerjakan pelayan dan kasir yang berasal dari tempat bisnis yang kita buka. Selain itu, hal tersebut juga membuat kita membantu masyarakat lokal mendapatkan pekerjaan. Dan yang selanjutnya ada bantu konsumen memilih produk yang tepat. Apabila kita memasuki sebuah toko, kita akan bingung memilih produk mana yang akan kita pilih. Hal tersebut juga bisa dirasakan oleh pelanggan bisnis retail kita. Dengan demikian, pelayanan yang harus diberikan yaitu membantu konsumen memilih produk yang paling tepat. Yang selanjutnya ada buatlah katalog dan review untuk membantu konsumen memilih produk. Bisnis retail merupakan jenis bisnis yang sibuk. Hal ini dikarenakan banyaknya produk yang dijual, sehingga banyak pula pelanggan yang bingung memilih. Dengan demikian, kita harus membuat katalog dan review mengenai produk-produk yang akan kita jual. Dengan adanya katalog tersebut, membantu kita dalam merekapitulasi keberadaan produk-produk yang akan kita jual. Nah, itulah pembahasan materi tentang pelayanan usaha bisnis retail. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di kelas online berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.